Suara Serak Donghua, novel audio. Kaisar Naga Part 48. Edisi yang ke-471 hingga 480. Ada pandangan tidak percaya yang kuat di mata Zhang Hu. Terhadap latar belakang langkah Lin Sen yang menakjubkan, badan Zhang Hu yang awalnya lincah tampak sangat canggung saat ini. Bahkan perlawanan yang paling mendasar pun tidak mungkin. Ledakan. Telapak tangan Lin Sen menebas seperti pedang tajam, langsung memotong tinju dan darah Zhang Hu dari atas ke bawah. Dia menyilangkan tangannya, mencoba menghalangi serangan itu, tapi krak, dengan suara keras, kedua lengan Zhang Hu patah pada saat yang bersamaan. Dia mundur beberapa langkah, rasa takut di pupil matanya berangsur-angsur mencapai puncaknya. Terkejut, takut, tidak percaya. Aku ada di alam Xuanling tingkat ketiga. Dipaksa ke dalam situasi ini oleh seorang anak di alam roh surgawi tingkat ke-10. Kalau dia tidak mengalaminya sendiri, dia tidak akan percaya meskipun dia dipukuli sampai mati. Ledakan. Dalam kemarahannya, Zhang Hu sekali lagi mengeluarkan cahaya darah yang mengerikan. Apakah kau pikir kau dapat membatasiku seperti ini? Bahkan jika aku memotong tanganku, aku masih dapat membunuhmu. Setelah berkata demikian, Zhang Hu menyerbu seperti seekor binatang raksasa. Retak, retak. Setiap kali ia menginjak tanah, retakan besar pun muncul. Ketika gelombang udara mengembun hingga ekstrim, Zhang Hu benar-benar menghantam Lin Sen. Dia menggunakan seluruh badannya sebagai senjata. Lin Sen menghindari serangan itu dan senyum dingin muncul di sudut mulutnya. Dia mencium sedikit energi spiritual terlarang yang tidak biasa dari orang lain. Sungguh. Lin Sen menyipitkan matanya. Zhang Hu, beberapa waktu lalu, tingkat polusi masih sedang. Hanya dalam beberapa hari, ia mencapai tingkat lanjutan. Ini jelas ada hubungannya dengan seni bela diri yang ditekuninya. Dan aura yang menyeruak dari dirinya saat ia bertarung mah-teihan tidak bisa disembunyikan dengan cara apapun. Tindakanmu ini telah terkontaminasi oleh tabu, kan? Setelah menghindari beberapa gerakan berturut-turut, Lin Sen mendarat di atap dan mensibir. Mata merah Zhang Hu sedikit menyipit, lalu dia meraung, betapa konyolnya. Kamu di divisi penindasan iblis membunuh siapapun yang kamu inginkan, kan? Kamu dengan tegas menuduh orang melakukan kejahatan, dan tidak pernah peduli bahwa orang yang kamu bunuh semuanya tidak bersalah. Melihat Zhang Hu yang marah, Lin Sen tahu bahwa dia benar. Tidak heran kekuatan tempur Zhang Hu telah meningkat pesat. Seni bela dirinya ini tercemar oleh tabu, sampai-sampai tingkat polusinya sendiri pun meningkat pesat. Oke, latihannya hampir selesai. Lin Sen menggerakkan pergelangan tangannya, selanjutnya, aku akan membunuhmu. Dasar kutu kupret kecil, keras kepala sekali kau. Zhang Hu berteriak dengan marah, aku akan membunuhmu dengan sundulan kepala. Saat dia berkata demikian, badan Zhang Hu berlumuran lebih banyak darah, dan dia menyerbu ke arah Lin Sen dengan ganas. Kali ini, Lin Sen tidak menghindar. Dia menatap Zhang Hu yang tengah berlari ke arahnya dan perlahan menutupkan telapak tangannya, di mana duri kayu tajam baru saja muncul. Mah-tei. Zhang Hu menyerbu ke depan dengan ganas, sementara Lin Sen mengulurkan telapak tangannya dan menekannya dengan kuat ke wajahnya. Pihak lain meraung dengan marah, dan energi spiritual berkumpul dengan liar, mencoba menjatuhkan Lin Sen sampai mati dengan satu kepala. Namun tak lama kemudian, Zhang Hu merasakan sedikit nyeri di antara kedua alisnya, seakan-akan tertusuk sesuatu yang tajam. Dia tidak peduli, tingkat kesakitan ini hanya akan menambah kegilaannya. Tepat saat Zhang Hu tengah mengumpulkan tenaganya lagi dan hendak membuka mulut untuk meludahkan belati itu, tiba-tiba ia merasa kesadarannya kabur, dan tenaga spiritual dalam badannya seakan tiba-tiba menemukan jalan keluar, dan terus mengalir keluar menuju titik di antara kedua alisnya. Ah! Zhang Hu meraung, memeluk kepalanya dengan panik dan mencoba melawan. Tapi sudah terlambat. Tanaman merambat di telapak tangan Lin Sen menusuk kepala Zhang Hu. Hanya dalam beberapa tarikan napas, seluruh energi spiritual dalam badannya tersedot. Badan Zhang Hu seperti balon yang bocor. Ia langsung mengempis dan segera kembali ke ketinggian semula. Lututnya lemas dan ia terjatuh ke tanah, wajahnya pucat dan bibirnya ungu. Tanaman merambat ini menyerap semua darah, esensi, dan energi spiritual Zhang Hu. Kau seorang penganut paham sesat. Suara Zhang Hu serak dan wajahnya penuh ketakutan. Metode menyedot saripati, darah, dan energi spiritual manusia,
apalagi kalau bukan kejahatan. Tidak, aku berada di jalan yang benar, jalan yang tidak bisa lebih benar lagi. Lin Sen berbicara kata demi kata. Ledakan. Zhang Hu terjatuh terlentang, seluruh badannya kurus kering, dan dia meninggial dengan mata terbuka. Hah, Lin Sen menarik tangannya dan menutup matanya. Seperti yang diharapkan, dia layak menjadi orang kuat di alam Xuanling tingkat ketiga. Energi spiritual yang tersimpan dalam dantian benar-benar mengerikan. Setelah menyerapnya, tidak hanya semua energi yang dihabiskan dalam pertempuran ini kembali, tetapi kekuatan fisiknya juga mencapai puncaknya lagi. Selesai, Lin Sen menyeka darah dari tangannya, tampak tenang. Su Yuwei melompat turun dari atap di dekatnya dan mengambil pola spiritual dan mencetaknya di badan Zhang Hu. Setelah kembali, serahkan pola spiritual untuk membuktikan bahwa Zhang Hu telah meninggal, dan itu akan dianggap sebagai penyelesaian misi. Seni bela diri baru yang kamu pelajari cukup kuat. Su Yuwei meliriknya dan memujinya. Tidak apa-apa. Lin Sen tersenyum. Kemarahan dalam hatinya banyak yang hilang setelah membunuh Zhang Hu. Kaisar Jingyuan bagaikan gunung yang berdiri di atas kepala. Dia tidak hanya berkuasa, namun juga memegang kekuasaan atas dunia. Seberapa sulitkah menjadi musuhnya? Tetapi Lin Sen tidak pernah tahu bagaimana menulis kata takut. Musuhnya kuat. Kalau begitu aku akan berbaring tak berdaya untuk beberapa saat lagi. Lin Sen tidak pernah meragukan bakatnya. Tidak peduli seberapa kuat lawannya, asalkan dia memberi dirinya waktu untuk berkembang, cepat atau lambat dia akan mengalahkan lawannya. Sekalipun Anda seorang kaisar, lalu kenapa? Aku bersedia mengorbankan hidupku untuk menjatuhkan kaisar. Di kota, apakah para petani yang dinilai berisiko tinggi sudah hampir semuanya terbunuh? Lin Sen bertanya dengan santai dalam perjalanan pulang. Hanya 1 dari 10 yang akan bertahan hidup. Su Yuwei berkata dengan enteng, kota ini sudah ditutup, mereka tidak akan bisa melarikan diri, dan dalam beberapa hari, mereka semua akan terbunuh. Apakah Anda sudah mempertimbangkan kemarahan publik? Lin Sen berpikir sejenak, dan pemandangan yang dilihatnya di akademi hari itu tanpa sadar muncul dalam benaknya. Guru itu patah hati dan bertekad untuk melindungi putranya dengan segala cara. Dan kemudian, adegan di mana Jenderal He dengan marah menyerbu divisi penindasan iblis. Lin Sen tidak memiliki emosi tentang ini. Menyedihkan. Menyesali. Tidak terlalu. Kalau kita benar-benar membiarkan mereka pergi, suatu hari nanti tingkat polusi mereka akan meningkat dan mereka akan berubah menjadi monster. Akibatnya akan sangat buruk, dan kota kekaisaran akan dilanda kerusuhan lagi. Dimanapun Anda berdiri, Anda akan mempunyai pertimbangan sendiri. Semua orang akan memikirkan diri mereka sendiri terlebih dahulu. Ini adalah sifat manusia. Sebagai anggota divisi penindasan iblis, ide-ide Lin Sen sangat sederhana. Dia hanya ingin cepat mendapatkan sumber daya kultivasi dan menjadi kuat dengan cepat. Dia bukan seorang penyelamat dan tidak punya waktu untuk peduli bahwa orang-orang ini tidak bersalah. Dia hanya ingin mencapai tingkat yang membuat semua orang takut padanya, dan kemudian, menggulingkan segalanya. Biarlah siapapun yang telah menyakiti adikku membayar harganya. Dunia sudah cukup kacau. Saya harap tidak akan bertambah kacau lagi. Lin Sen menatap malam yang tak berujung dan mendesah pelan. Di dunia terkutuk ini, siapa yang tidak berjuang untuk bertahan hidup? Saat kami kembali ke divisi penindasan iblis, hari masih gelap. Su Yuwei pergi untuk menyerahkan tugas, dan Lin Sen sendirian tanpa ada yang dilakukan. Jadi dia berdiri di luar biro penindasan iblis, menatap malam tak berujung dengan linglung. Tepat pada saat itu, seorang pria setengah baya yang tinggi dan tampan maju ke depan. Dia memancarkan keanggunan, seperti seorang sarjana. Dia berjalan dengan kedua tangan di belakang punggungnya, dengan langkah-langkah yang mantap dan mengesankan. Lin Sen mengangkat kepalanya dan meliriknya, hanya untuk merasakan bahwa orang ini memiliki aura yang luar biasa. Karena hal itu tidak ada hubungannya dengan dirinya, dia tidak terlalu memikirkannya. Namun, ketika pria parubaya itu berjalan ke sisi Lin Sen, dia malah berhenti. Dia bertanya dengan penuh minat, "Kamu, Lin Sen, kan?" Lin Sen tertegun, lalu membungkuk dan berkata, "Halo, Tuan. Bolehkah saya bertanya siapa Anda?" "Ini Markis Chang Yun." Suara serak terdengar dari samping. Sangat tidak jelas dan saya tidak tahu dari mana asalnya. Lin Sen terkejut, "Chang. Markis Chang Yun. Pria di balik layar divisi penindasan iblis,
pengguna pedang di kegelapan malam kota kekaisaran. Markis Chang Yun. Saat berikutnya, ekspresi Lin Sen berubah, dan dia buru-buru berkata dengan hormat, ternyata itu adalah Markis. Mohon maafkan penglihatan saya yang buruk karena tidak mengenali Anda. Kulit kepalanya sedikit mahtei rasa. Dia tidak menyangka Markis Chang Yun akan begitu murah hati. Kalau aku tidak memperhatikan dengan seksama, aku akan mengira dia hanya seorang sarjana. Sikapnya sangat anggun, terutama dari sorot matanya yang memancarkan kebijaksanaan, seakan-akan tidak ada sesuatu pun di dunia ini yang tidak dapat dilihatnya. Berdiri di depan Markis Chang Yun, Lin Sen merasa seperti akan berkeringat. Tekanan yang datang dari lawan memang bukan sesuatu yang bisa ditanggung oleh orang biasa. Lin Sen, ya, ku dengar kau berbakat, seperti Su Yuwei, seorang jenius dari wilayah timur. Kilatan cahaya melintas di mata Markis Chang Yun, lalu dia menatap Lin Sen dari atas ke bawah beberapa kali lagi. Benar saja, pahlawan muncul dari kaum muda. Terima kasih atas pujiannya, Yang Mulia. Setelah melihat Markis Chang Yun, Lin Sen teringat bahwa ada surat di cincinnya. Kakekku memintaku untuk memberikan surat itu kepada Markis Chang Yun. Dia juga mengatakan bahwa selama dia menunjukkan surat itu, dia pasti akan membantunya. Namun, Lin Sen tidak punya banyak pikiran lain. Saya bertemu Markis Chang Yun hanya secara kebetulan, dan itu baru pertama kali kami bertemu. Tidak ada gunanya menunjukkan surat itu langsung kepadanya. Saya tidak membutuhkan bantuannya saat ini, jadi tidak perlu mengambil inisiatif untuk mendekatinya. Belum terlambat untuk menemukannya saat Anda benar-benar mendapat masalah. Tuanku, waktunya sudah hampir tiba. Suara serak itu terdengar lagi. Lin Sen merasakan merinding di sekujur badannya. Dia melihat sekelilingnya namun tidak melihat siapapun. Dia menggunakan napasnya untuk merasakan, tetapi semuanya gelap dan dia tidak dapat mendeteksi napas lainnya. Ayo pergi. Markis Chang Yun mengangguk dan segera melangkah ke ambang pintu divisi penindasan iblis. Segera setelah itu, Lin Sen merasakan angin dingin lewat di depannya. Meski sangat halus, dia yakin bahwa Leng Feng adalah orang yang berbicara tadi. Metode persembunyian lawan telah mencapai tingkat yang berlebihan. Meskipun aku berdiri tepat di depannya, aku tidak dapat menyadari apapun. Lin Sen segera berbalik dan melihat dengan mata kepalanya sendiri Markis Chang Yun berjalan menuju penjara bawah tanah. Baru setelah Markis Chang Yun berjalan jauh, perasaan tertekan itu perlahan menghilang. Seperti yang diharapkan, dia layak menjadi Markis Chang Yun yang sangat kuat. Lin Sen menghela napas dalam-dalam di dalam hatinya. Aura yang dipancarkan oleh pihak lain seperti aura seseorang yang berada di posisi tinggi. Ini tidak ada hubungannya dengan wilayah atau kekuatan, ini murni tentang temperamen. Markis Chang Yun mampu menekanku sampai mahtei lemas hanya dengan mengandalkan temperamennya. Aku tidak tahu mengapa Markis Chang Yun bergegas ke penjara begitu larut malam. Lin Sen ragu-ragu. Mungkinkah itu untuk sarkofagus perunggu? Namun, Lin Sen tidak terlalu memikirkannya. Ini adalah urusan petinggi Biro Penindasan Iblis. Aku hanya seorang pemburu iblis tingkat pertempuran kecil. Mengapa aku harus begitu khawatir tentang hal itu? Ini adalah pertama kalinya Lin Sen dan Markis Chang Yun bertemu. Ini bukan pertama kalinya Markis Chang Yun bertemu Lin Sen. Tetapi ini adalah pertama kalinya Lin Sen bertemu Markis Chang Yun. Setelah beberapa saat, Su Yuwei keluar, misi selesai, ini hadiahnya. Saat dia mengatakan itu, dia menyerahkan pil kepada Lin Sen. Ini adalah pil khusus yang disebut pil penekan hantu. Itu adalah pil kelas 8 yang dapat menekan keanehan dan tabu. Efeknya mirip dengan cairan penenang. Cairan penenang. Lin Sen tiba-tiba tersenyum ketika mendengarnya. Jika Su Yuwei tidak menyebutkannya, aku hampir akan melupakannya. Pada saat itu, Aula Tetua memberikan hadiah dan aku sendiri yang pergi untuk menerima obat penenang itu. Akibatnya, Tetua Leng tidak hanya tidak memberikannya kepadanya, tetapi juga mempermalukannya. Setelah itu, Shanghai dari divisi penindasan iblis datang dan berkata dia ingin merekrutnya. Segera setelah itu, pengawal naga perak juga tiba. Aku tidak bisa melupakan dendam ini. Adik junior, apakah kamu tidak ingin menggunakan pil ini? Lin Sen mengangkat alisnya. Aku pernah meminumnya sebelumnya, dan sekarang tidak ada efeknya. Su Yuwei menggelengkan kepalanya, kamu yang meminumnya. Oke, Lin Sen meminum pil penindas hantu tanpa basa-basi lagi. Aku melihat Markis tadi.
Dia menyebutkan dengan santai. Benarkah? Markis telah menangani beberapa insiden aneh baru-baru ini dan sangat sibuk. Su Yuwei berkata dengan ringan, baru beberapa hari yang lalu, di sebuah kota kecil kurang dari 100 km jauhnya di timur kota Kekaisaran, sebuah makam kuno ditemukan. Sebuah sarkofagus perunggu digali dari makam kuno. Lin Sen langsung tertarik saat mendengarnya, saya pernah melihat sarkofagus perunggu. Ketika aku menjadi algojo di penjara penindasan iblis, aku melihat dengan mata kepalaku sendiri bahwa Luluo membawa sarkofagus perunggu itu dan menyegelnya. Sejak sarkofagus perunggu itu digali, beberapa kejadian aneh sering terjadi di kota ini. Saya mendengar bahwa setan malam tengah menyiramkan bahan bakar ke dalam api. Singkatnya, semuanya menjadi kacau. Su Yuwei menggelengkan kepalanya, mengapa kamu menanyakan pertanyaan-pertanyaan ini? Apakah kamu ingin ikut terlibat juga? Saya pastinya tidak akan pergi. Saya berharap saya bisa tinggal di penjara sepanjang waktu. Lin Sen melengkungkan bibirnya, setelah aku bekerja sebagai algojo selama beberapa tahun, aku khawatir wilayah kekuasaanku akan dapat ditingkatkan dalam satu gerakan. Berbicara tentang wilayah, mengapa kamu belum dipromosikan? Su Yuwei sangat bingung, aku ingat kamu terjebak di tingkat ke-10 alam roh surgawi untuk waktu yang lama, kan? Tidak terburu-buru, tidak terburu-buru. Lin Sen melambaikan tangannya. Dia tidak mempunyai keinginan untuk mendapat promosi sejak upaya terakhirnya yang gagal untuk memaksakan promosi. Pokoknya, selama Anda membutuhkannya, Anda bisa menerobosnya kapan saja. Jangan khawatir, aku akan kembali ke akademi dulu. Jika ada misi lain kali, aku akan memberitahu kalian melalui kristal komunikasi ini. Su Yuwei mengangkat tangannya dan melemparkan kristal komunikasi kepada Lin Sen, kemudian sosoknya menghilang di dalam malam. Lin Sen menyingkirkan kristal komunikasi dan menyeringai. Dia sangat menyukai kecepatan saat ini. Kecepatannya sangat lambat. Tetapi dia tidak pernah berhenti bekerja keras. Akumulasi besar menghasilkan kesuksesan besar. Suatu hari nanti, aku akan terbang tinggi di atas langit. Lin Sen menekan emosinya dan terus menunggu di luar. Dia berencana untuk menunggu Markis Chang Yun keluar sebelum memasuki penjara dan mengobrol dengan Fang Anzi sebentar. Tetapi siapa yang mengira bahwa Markis Chang Yun akan tinggal di sana selama 2 jam penuh. Ketika sinar cahaya pertama bersinar dari cakrawala, Lin Sen tidak dapat menahan diri untuk tidak menguap dan meregangkan badan. Desir, pada saat ini, Markis Chang Yun berjalan cepat keluar dari lantai bawah tanah tanpa ekspresi di wajahnya. Dia tidak berhenti sejenak dan langsung naik ke atas. Akhirnya, dia keluar. Lin Sen menatap punggung Markis Chang Yun, menghela napas, lalu bergegas masuk ke dalam penjara. Di depan penjara, Fang Anzi sedang duduk di luar, bersandar di meja, menulis sesuatu. Saudara Fang, Lin Sen menyapa sambil tersenyum, apa yang sedang kamu lakukan? Wajah Fang Anzi berubah saat mendengar itu, dan dia tiba-tiba menyimpan buku rekor di tangannya. Kemudian dia mengangkat kepalanya seolah-olah tidak terjadi apa-apa dan tersenyum pada Lin Sen. Lin Sen, Markis baru saja pergi, dan kamu datang tepat setelahnya. Sungguh kebetulan. Perubahan ekspresi Fang Anzi terlihat di mata Lin Sen, dia merasa ada yang tidak beres. Adalah hal yang biasa baginya untuk mencatat beberapa hal karena dia menjaga penjara di sini. Tetapi, begitu saya tiba, haruskah saya langsung membawanya pergi? Tetapi Lin Sen tidak terlalu memikirkannya, mungkin ini pekerjaan orang lain. Mungkin hal-hal yang terekam tidak dapat diperlihatkan kepada orang luar. Lin Sen melangkah maju sambil tersenyum, Saudara Fang, saya sudah menunggu di luar. Apa yang telah dilakukan Markis sejak dia datang begitu lama? Aku tidak tahu. Fang Anzi menggelengkan kepalanya, setelah Markis memasuki penjara, dia menutup pintu. Dengan identitasku, bagaimana aku bisa mendekat untuk melihatnya? Tapi, dia mengganti topik pembicaraan, Markis pergi ke penjara Tianzi nomor 1. Kurasa dia pergi ke sarkofagus perunggu. Fang Anzi tampak misterius, Lin Sen, apakah kamu tahu untuk apa sarkofagus perunggu itu digunakan? Bagaimana saya tahu? Lin Sen tertawa terbahak-bahak, Saudara Fang, kamu setidaknya adalah seorang pembunuh iblis tingkat pemusnahan, dan aku adalah seorang pembunuh iblis tingkat pertempuran, dan aku baru saja dipromosikan ke posisi tetap belum lama ini. Aku tahu sesuatu. Fang Anzi tertawa pelan, aku juga mendengarnya dari orang lain.
Jangan beritahu siapapun setelah kau mendengarnya. Simpan saja di dalam hatimu, mengerti? Melihat ekspresi Fang Anzi, Lin Sen juga tertarik. Kakak Fang, apa yang kamu tahu? Ngomong-ngomong, hanya ada kita berdua di sini, jadi ceritakan padaku. Fang Anzi mengusap tangannya, di sebuah kota di luar kota kekaisaran, sebuah makam kuno digali. Kudengar orang-orang berkata bahwa alasan mengapa makam kuno ini ditemukan adalah karena kejadian-kejadian aneh terjadi satu demi satu di kota itu. Banyak praktisi yang awalnya memiliki alam yang sangat rendah, tetapi entah bagaimana, alam mereka tiba-tiba membaik. Dan orang-orang ini memiliki satu kesamaan, mereka semua beristirahat di bawah pohon lokas besar di gunung, jadi, orang-orang di kota itu mengikuti petunjuk dan benar-benar menggali makam kuno dari bawah pohon itu. Dan sarkofagus perunggu ini adalah satu-satunya benda di makam kuno itu. Maksud saudara Fang, sarkofagus perunggu ini juga bisa membuat orang maju dalam alam. Mata Lin Sen sedikit menyipit, merasa bahwa masalah ini agak aneh. Seharusnya tidak seperti ini. Pada awalnya, Lu Luo dan keempat pembunuh iblis membawa sarkofagus perunggu bersama-sama. Saat mereka keluar, salah satu dari mereka terkontaminasi oleh aura terlarang yang berasal dari sarkofagus perunggu dan berubah menjadi iblis di tempat. Lin Sen masih ingat bahwa wajah Fang Anzi menjadi pucat setelah menyaksikan adegan itu. Aku begitu takut sampai-sampai tanganku gemetar. Sekarang, Fang Anzi mengatakan bahwa sarkofagus dapat membantu orang mendapat promosi. Ini sungguh aneh. Hei, aku hanya mengatakannya dengan santai. Aku juga mendengarnya dari seseorang. Siapa yang tahu apakah itu benar atau tidak? Fang Anzi tertawa lalu mengganti topik pembicaraan. Ngomong-ngomong, Lin Sen, monster apa yang akan kamu bunuh kali ini? Aturan lama yang sama, dia masih monster di tingkat ketiga alam Xuanling. Lin Sen tidak banyak memikirkannya. Dia memfokuskan seluruh perhatiannya pada kultivasi. Oke, Fang Anzi meliriknya lalu berkata sambil tersenyum, silakan. Kali ini nomor 81 dan nomor 82. Melihat sosok Lin Sen menghilang di penjara, senyum di wajah Fang Anzi perlahan menghilang. Dia mengambil buku itu lagi dan menulis serta menggambar di atasnya. Sambil menulis, dia sedikit mengernyit, apakah dia seperti itu, benar. Ketika dia mengangkat kepalanya lagi, ekspresi aneh muncul di wajahnya. Namun, ia segera menghilang dalam kegelapan lagi. Setelah Lin Sen mengeksekusi kedua monster itu dan baru saja keluar dari sel, dia tiba-tiba menyadari bahwa bintang bencana di ruang ilusi sekali lagi meledak dengan emosi yang mendesak dan bahkan ingin memohon Lin Sen untuk terus masuk ke dalam. Di dalamnya ada penjara kelas D. Tetapi jelas bahwa tujuan bintang bencana lebih dari itu. Dia ingin Lin Sen memasuki penjara nomor 1 untuk menemukan sarkofagus perunggu. Apakah kamu sakit? Lin Sen sedikit tidak senang. Bahkan Markis Chang Yun pun mengincar sarkofagus itu, dan kau ingin aku menyentuhnya. Bukankah itu sama saja dengan mencari kematian? Kali ini, keinginan bintang bencana itu ternyata sangat kuat. Meski menghadapi risiko dipukul oleh Raja Kera, dia masih saja memohon. Meskipun Lin Sen tidak bisa berkomunikasi dengannya, dia bisa dengan jelas merasakan keinginannya. Bintang bencana sebenarnya memperlihatkan keinginan yang sangat lapar dan tidak sehat terhadap sarkofagus. Rasanya seperti dia ingin melahap orang lain itu dalam satu gigitan. Rasanya seperti memakan potongan batu hitam itu. Baiklah, berhentilah menggangguku. Percayalah, aku tidak akan melakukan apapun yang menyinggung dewa. Aku belum cukup hidup. Lin Sen melengkungkan bibirnya. Bintang bencana ini sebelumnya cukup damai, tetapi setelah melihat sarkofagus perunggu, ia menjadi seperti orang gila, mengkhawatirkannya setiap hari. Awalnya, jika Sang Bijak Agung memberinya pukulan, dia akan dapat menjaganya tetap aman selama beberapa hari. Namun sekarang, bahkan setelah Sang Bijak Agung meninju bintang bencana beberapa kali berturut-turut, dia tetap menolak untuk menyerah. Gila sekali. Tepat ketika Lin Sen ingin pergi, dia menoleh karena alasan yang tidak diketahui. Dia menemukan bahwa pintu menuju penjara nomor 1 tampaknya terbuka. Dengan dorongan bintang bencana yang terus-menerus, Lin Sen benar-benar merasakan rasa ingin tahu di dalam hatinya. Bagaimana kalau Anda masuk dan melihat-lihat? Begitu rasa ingin tahu ini muncul, rasanya seperti menggaruk rasa gatal yang tidak dapat ditahan. Lin Sen melihat sekelilingnya dan setelah memastikan tidak ada orang lain di sekitarnya, dia tiba-tiba menggunakan langkah Jing Hong.
Desir, sosoknya bergegas memasuki penjara nomor 1 tanpa bersuara. Di penjara nomor 1, monster di kedua sisi jelas lebih menakutkan. Bahkan jika Anda berjalan melewatinya, Anda dapat dengan jelas merasakan bau yang kuat dan busuk yang mereka keluarkan. Teruslah berjalan sampai mencapai ujung. Lin Sen tiba-tiba menemukan bahwa pintu menuju penjara nomor 1 juga terbuka. Mungkinkah ini kesempatan yang ditakdirkan oleh dewa? Pada saat ini, dia memiliki banyak pikiran dalam benaknya. Banyak emosi bercampur aduk di dalamnya, terus-menerus terjalin, membuatnya merasa gatal. Bahkan dia sendiri tidak tahu bahwa bencana itu mempunyai pengaruh halus pada kesadarannya. Biarkan keingintahuannya terus tumbuh. Pergi dan lihatlah saja. Lin Sen bergumam, seolah-olah dia sedang berkompromi dengan dirinya sendiri. Setelah Lin Sen memasuki penjara nomor 1, dia jelas merasakan suasana sekitarnya tiba-tiba berubah. Ada tekanan yang tak tertahankan antara langit dan bumi. Dia hampir tertekan oleh nafas ini, dan kakinya menjadi sedikit lemah. Pada saat ini, Lin Sen akhirnya mengerti mengapa begitu banyak pemburu iblis tidak mau memasuki penjara untuk menjadi algojo bahkan jika mereka ingin keluar untuk melakukan tugas lain yang lebih berbahaya. Bau busuk di penjara berbentuk manusia itu tidak begitu menyengat. Merek di sudah mulai terbentuk. Dan di dalam penjara Tianzi, energi spiritual terlarang yang tebal bahkan telah terbentuk menjadi awan asap, yang selalu mengepul dan meluas. Sekilas, warnanya gelap bagai tinta. Kalau bukan karena penglihatan yang bagus, aku benar-benar tidak akan bisa melihat apapun. Bintang bencana bersorak dan tiba-tiba meluncurkan kekuatan hisap yang kuat, menyerap semua energi spiritual terlarang dari segala arah dengan Lin Sen sebagai pusatnya. Seluruh prosesnya sangat cepat, bagaikan ikan paus menghisap air. Ledakan, dentuman. Berbagai suara bertekanan rendah terdengar dalam kehampaan, dan energi spiritual terlarang hitam tak terbatas menembus ke dalam badan Lin Sen. Hanya dalam sekejap, Lin Sen dikelilingi oleh aura hitam terlarang. Bintang bencana itu sangat bersemangat, bagaikan seekor kuda liar yang lepas dari kendalinya, menyerap energi secara gila-gilaan. Energi spiritual terlarang itu diserap ke dalam dirinya dan seluruh prosesnya sangat lancar dan halus. Pada awalnya, Lin Sen takut dengan energi spiritual terlarang yang mengelilinginya. Ketika dia sadar kembali, dia mengumpat dengan marah, "Jangan ganggu aku. Kalau aku sampai terkontaminasi, akulah orang pertama yang akan membunuhmu." Bintang bencana itu tiba-tiba bergetar dan gerak. "Ingat, bagi 30% dan 70%. Sang bijak agung berkata dengan suara teredam sambil mengangkat 3 jari. Mengapa artinya 3? Karena dia tidak tahu cara menggunakan tangannya untuk mewakili angka 7. Disaster Star mengangguk dengan panik, menunjukkan bahwa dia tidak akan lupa. Lin Sen melihat sekeliling dan berpikir sejenak. Karena dia sudah ada di sini, dia mungkin juga masuk dan melihat sarkofagus perunggu. Dengan adanya bintang bencana di sekitar, aku seharusnya tidak terkontaminasi oleh energi spiritual terlarang. Begitu saja, Lin Sen melangkah maju, matanya menyapu satu sel demi satu sel. Di bawah bimbingan bintang bencana, Lin Sen berhenti di sel paling dalam. Di dalam sel itu, sebuah sarkofagus perunggu tergeletak dengan tenang. Tidak ada aura di sekitarnya. Kelihatannya seperti sarkofagus biasa. Tetapi Lin Sen tahu bahwa sarkofagus ini tidak sederhana. Bahkan Markis Chang Yun datang sendiri untuk memeriksa sarkofagus tersebut. Bisakah dia bersikap sederhana? Kamu memintaku untuk datang, dan sekarang aku sudah di sini, jadi apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Lin Sen bertanya dengan agak tidak senang. Dia merasa sedikit menyesal, tetapi jalan itu ada tepat di depannya dan tidak masalah apakah dia berjalan di jalan itu atau tidak. Disaster Star sangat bersemangat. Dia memberi isyarat kepada Lin Sen untuk meletakkan tangannya di ponsel. "Jangan menipu aku." Lin Sen ragu sejenak lalu meletakkan tangannya di atasnya. Bintang bencana ini bagaikan harta karun hidup di hari kerja, membantu dirinya sendiri untuk mengubah aura terlarang. Alasan mengapa Lin Sen memilih untuk percaya padanya adalah karena dia tidak pernah menyakitinya selama bertahun-tahun, dan malah banyak berkontribusi pada promosinya, jadi dia memutuskan untuk percaya padanya kali ini. Namun, ini adalah tempat yang penuh masalah dan kita tidak boleh tinggal di sini terlalu lama. Lin Sen meletakkan tangannya di pintu besi sel, dan pada saat berikutnya, kekuatan hisap yang besar tiba-tiba meledak. Ledakan. Tutup sarkofagus perunggu itu tiba-tiba terangkat.
Di dalamnya ternyata ada makhluk. Namun, Lin Sen tidak melihat wujud makhluk itu dengan jelas. Dia hanya melihat bahwa itu adalah seorang laki-laki, tinggi dan kuat, mengenakan jubah emas yang sangat mulia. Adapun apa yang terjadi selanjutnya, semuanya terhalang oleh aura hitam terlarang dan tidak dapat dilihat dengan jelas sama sekali. Hua, energi spiritual terlarang hitam yang tak terhitung jumlahnya, seperti asap dan awan, disuntikkan ke telapak tangan Lin Sen. Pada saat itu, Lin Sen merasakan energi spiritual terlarang yang sangat agung dan luar biasa, yang benar-benar di luar imajinasinya. Polusi yang begitu luas ini benar-benar bagaikan racun arsenik bagi para praktisi biasa. Siapapun yang berani terlibat, pasti akan menjadi iblis dalam waktu singkat. Saat energi spiritual terlarang yang besar disuntikkan ke badan Lin Sen, kesadarannya tenggelam dan dia benar-benar memasuki ruang lain. Ada kegelapan di depan mataku. Lin Sen menyipitkan matanya dan melihat sekelilingnya. Aku melihat seorang pemuda tampan berdiri di hadapanku. Sosoknya seperti ilusi, kulitnya sangat putih, dan matanya memancarkan cahaya hijau redup, yang cukup aneh. Di depan pemuda itu, seorang lelaki tua tengah berlutut. "Tuan muda, akhirnya aku menemukanmu." Suara lelaki tua itu serak. Seperti pemuda itu, sosoknya juga ilusi. "Tuan muda, aku telah melalui berbagai kesulitan yang tak terhitung dan akhirnya menemukanmu. Tetapi mengapa kau jatuh ke dalam kondisi seperti ini sekarang? Kau hidup dalam badan seorang pria yang lemah, dan begitu menghormatinya." "Aku tidak mengerti." Orang tua itu menggeram dengan suara rendah, "Jika tuan muda tidak menghentikanku, aku sudah membunuh orang itu sejak lama." "Set, pelankan suaramu, jangan mengatakan hal-hal seperti itu dengan santai." Wajah pemuda tampan itu berubah, dan dia buru-buru berkata, "Orang itu tidak sederhana, ada. Lupakan saja, kamu tidak akan mengerti bahkan jika aku memberitahumu. Bagaimanapun, kamu harus ingat, tuan muda ini sangat cerdas, dan setiap pilihan yang aku buat adalah setelah pertimbangan yang matang. Bahkan jika aku seorang penjilat, aku hanya bisa menjadi penjilat dari pria yang benar-benar kuat. Apakah kamu mengerti?" "Tuan muda, maksudmu orang itu benar-benar pria yang kuat?" Orang tua itu agak curiga, tatapan matanya agak tajam, agak bingung. "Aku katakan padamu." Pemuda tampan itu merendahkan suaranya dan berbisik di telinga lelaki tua itu. Orang tua itu menarik napas, "Guru, apakah Anda serius?" "Omong kosong, bagaimana aku bisa berbohong padamu?" Pemuda itu mengerutkan bibirnya, "Kau harus tahu bahwa aku sangat beruntung bisa hidup di dalam badannya. Aku menyerap energi spiritual terlarang dan mengubahnya menjadi energi spiritual murni untuk diserapnya. Aku ingin menjadi antek dan pengkhianat yang unik di bawah komando Tuan. Duduki posisi itu terlebih dahulu, tidak peduli siapa yang datang di masa depan. Tidak seorang pun dapat mengancam posisiku. Tuan, demi tujuan besar klan kita, aku benar-benar bersalah padamu." Orang tua itu agak tersentuh. Sayang sekali pria yang kutemani itu sia-sia. Sebelum aku sempat menunjukkan kekuatanku, dia terbunuh secara misterius dan dikurung dalam sarkofagus perunggu, tanpa melihat cahaya matahari selama bertahun-tahun. Sebelumnya, seorang pria dengan aura yang kuat datang. Dia sangat kuat, dan bahkan aku merasakan sedikit ancaman. Sayang sekali aku hanya punya sedikit kekuatan yang tersisa. Situasinya baik-baik saja di sini. Aku telah menyerap energi spiritual terlarang sebanyak 30% dan 70%. Aku menjalani kehidupan yang nyaman. Pria muda itu menyeringai. "Mengapa hanya 70%? Orang tua itu sedikit terkejut. "Tuan muda, dengan status bangsawan Anda, seharusnya setidaknya 90%. Apa yang kau pikirkan? 70% milik orang lain. Sedangkan 30%, tergantung pada wajah monyet itu." Pemuda itu melotot, "Baiklah, tuanku akan segera bangun, aku tidak bisa tinggal di sini lebih lama lagi. Energi spiritual terlarangmu begitu kaya, akan sangat sayang jika disia-siakan, mengapa tidak membiarkanku menyerapnya dan memberikannya kembali kepada tuanku? Baiklah, bagaimanapun juga, jiwaku yang tersisa tidak ada gunanya, lebih baik lenyap saja." Orang tua itu mengangguk. Seketika kedua sosok itu dikelilingi kabut hitam secara bersamaan. Lin Sen berdiri jauh, menatap dengan takjub. "Del, apa yang sedang terjadi?" Lin Sen berpikir sangat keras. Mungkinkah pemuda itu adalah bintang bencana? Adapun orang tua itu,
Apakah dia sumber energi spiritual terlarang yang kaya di dalam sarkofagus itu? Bintang bencana ini memang makhluk hidup. Orang dewasa yang dia maksud adalah dirinya sendiri. Dapat dilihat bahwa identitas bintang bencana ini sangat luar biasa, bahkan lelaki tua itu harus memanggilnya Tuan Muda. Adapun mengapa dia harus tinggal di badannya, Lin Sen hampir memahaminya. Seharusnya dia tahu bahwa dia memiliki 9 telur binatang di ruang ilusi, dan dia juga merasa bahwa dia pasti bukan orang biasa di masa depan, jadi dia bersedia mempertaruhkan semuanya pada dirinya sendiri. Aku tak menyangka dia antek yang setia sekali. Namun, apa sebenarnya bintang bencana ini? Seluruh badan dipenuhi dengan energi spiritual terlarang. Mungkinkah mereka adalah sumber polusi? Lin Sen tidak melanjutkan berpikir karena kabut hitam di sekitarnya telah menyebar dan menelan sosoknya. Ketika Lin Sen membuka matanya lagi, dia menemukan bahwa kesadarannya telah kembali ke badannya. Di depannya, tutup sarkofagus perunggu tertutup kembali. Namun, tidak ada energi spiritual terlarang yang dilepaskan lagi. Dan di ruang ilusinya sendiri, bintang bencana itu jelas telah menyerap cukup banyak energi dan beristirahat di sana dengan puas. Sudah berapa lama saya di sini? Ekspresi Lin Sen berubah, dan dia dengan cepat bertanya kepada Tuntun di ruang ilusi. Dia menggaruk kepalanya. Kamu hanya meletakkan tanganmu di pagar besi dan memejamkan mata sejenak, lalu kamu tiba-tiba terbangun. Sepertinya kejadian yang terjadi dalam kesadaranku sebelumnya hanya masalah sesaat. Lin Sen menyadari hal ini, dan segera mengesampingkan pikirannya, menggunakan langkah Jinghong, dan bergegas keluar. Desir, sosoknya secepat kilat dan dia bergegas keluar dari penjara nomor 1 dalam sekejap. Tepat saat Lin Sen meninggalkan penjara Tianzi dan bergegas keluar dari penjara Dizi, sebuah sosok tiba-tiba berjalan ke arahnya. Ekspresi Lin Sen tiba-tiba berubah. Orang yang datang adalah Lu Luo. Namun, Lin Sen juga dianggap memiliki kualitas psikologis yang kuat. Dia langsung menahan ekspresinya dan membungkuk hormat, "Salam, Tuan Lu." Lu Luo berjalan perlahan dan bertanya dengan suara berat, "Apa yang kamu lakukan di sini?" "Tuanku, aku baru saja melaksanakan eksekusi di 2 penjara ini. Aku baru saja membunuh 2 monster ini dan hendak keluar untuk melapor." Lin Sen mengangkat tas kain di tangannya dan menunjukkan senyum sederhana. Lu Luo melirik kedua sel itu dan memang melihat 2 mayat monster tergeletak di sana. Dilihat dari nafasnya, waktu kematian pasti tidak lebih dari secangkir teh. Tapi bagaimana itu bisa menjadi suatu kebetulan? Sebelumnya, Markis memasuki penjara nomor 1 untuk membuka peti mah teh, tetapi secara tidak sengaja terkontaminasi. Ketika saya pergi, saya terburu-buru dan lupa menutup pintu. Jadi dia mengirim dirinya sendiri untuk membersihkan kekacauan itu. Anak lelaki itu muncul di sini tepat setelah Markis pergi. Tempat ini berjarak kurang dari 10 kaki dari gerbang penjara tingkat 1. Memikirkan hal ini, Lu Luo mengangkat kepalanya dan melirik ke kedalaman kegelapan. Kemudian, tatapannya kembali tertuju pada Lin Sen, matanya sedikit menyipit, menjelajahi aroma di badannya. Jika Lin Sen memasuki penjara, dia pasti akan terkontaminasi oleh bau kotoran yang kuat. Tidak peduli siapa Anda, mustahil untuk menghindarinya. Bahkan orang kuat seperti Markis pun terkontaminasi oleh sebagian aura selama setengah hari dia tinggal di sana. Kulit kepala Lin Sen tiba-tiba mah-teh rasa. Jelaslah bahwa Lu Luo tahu bahwa pintunya tidak tertutup. Saya harap dia tidak meragukan dirinya sendiri. Baiklah, kamu bisa pergi sekarang. Setelah Lu Luo memeriksa, dia mendapati Lin Sen sangat bersih dan segar, tanpa tabu apapun. Anak ini paling banyak beraktivitas di penjara berbentuk manusia. Dengan tingkat kultivasinya, dia mungkin akan terinfeksi oleh udara tebal dan busuk bahkan sebelum memasuki penjara nomor 1. Aku sungguh terlalu khawatir. Kalau begitu, saya permisi dulu. Lin Sen membungkuk dan menghela napas lega. Berhenti. Tepat saat Lin Sen hendak pergi, suara Lu Luo terdengar lagi. Lin Sen tiba-tiba berhenti dan wajahnya berubah. Mungkinkah dia menyadari sesuatu? Ketika Lin Sen menoleh, wajahnya tampak penasaran. "Tuan, apakah ada hal lainnya?" "Kamu kekurangan sumber daya budidaya." Lu Luo mengangkat alisnya. "Yang mulia, iya." Lin Sen segera menundukkan kepalanya. "Menurutku kamu orang yang baik. Saat kamu menjadi pembunuh iblis tingkat pemusnahan, kamu bisa mempertimbangkan untuk bekerja untukku."
Luluo tersenyum tipis, lalu dia berjalan menuju kedalaman koridor, dan badannya sekali lagi tenggelam dalam kegelapan. Terima kasih atas dukungan Anda, Tuan. Lin Sen sedikit terkejut dan tidak mengerti mengapa pihak lain tiba-tiba begitu menghargainya. Namun, selama kisah di dalamnya tidak terbongkar. Setelah keluar dari penjara, Lin Sen menyerahkan tas kain itu kepada Fang Anzi dan kemudian tersenyum pahit. Aku baru saja menyelesaikan eksekusi ketika aku melihat Tuan Lu datang. Dia keluar dari kegelapan dan membuatku takut. Apakah Tuan Lu menanyakan sesuatu padamu? Fang Anzi bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia bertanya apakah saya kekurangan sumber daya, dan juga mengatakan bahwa jika saya mencapai level pengusir setan, saya bisa bekerja di bawahnya. Lin Sen tersenyum, aku tidak menyangka kalau Tuan Lu adalah orang yang baik. Dia memang orang baik. Fang Anzi menundukkan kepalanya dan membantu Lin Sen menghitung, tingkat penyelesaian 10% lagi, sungguh mengesankan. Aku akan menuliskannya untukmu terlebih dahulu. Bagaimana kalau kita menunggu 7 hari dan melunasi tagihannya bersama-sama? Oke, Lin Sen tidak banyak memikirkannya. Setelah melakukan semua ini, Lin Sen melambaikan tangannya, Saudara Fang, saya pergi dulu. Oke, Fang Anzi mengangguk. Pada saat Lin Sen berbalik, dia membuka telapak tangannya sedikit, dan pola spiritual samar muncul di telapak tangannya yang memancarkan cahaya. Setelah pola spiritual terkontaminasi oleh nafas Lin Sen, pola itu berangsur-angsur menghilang. Lin Sen sama sekali tidak menyadari semua ini. Lin Sen tidak mengatakan apa-apa di permukaan, tetapi sebenarnya dia merasa cemas di dalam hatinya. Dia tahu bahwa bintang bencana telah menyedot semua energi spiritual terlarang di sarkofagus. Itu adalah aura yang sangat mengerikan dan kuat. Jika nafas ini dapat diubah menjadi energi spiritual murni dan dimurnikan sendiri, seseorang mungkin dapat membuat kemajuan lain. Tidak akan menjadi masalah untuk mencapai tingkat kedua atau ketiga alam Xuanling dalam satu tarikan napas. Jadi, Lin Sen tidak sabar untuk keluar dan mengalaminya. Setelah keluar dari penjara dan melihat ke langit, Lin Sen sebenarnya merasa bersalah. Meskipun dia tidak tahu apa bintang bencana itu, aura busuk yang kuat yang datang dari pihak lain sudah cukup untuk membuktikan bahwa dia bukan orang baik. Mungkin dia berkolusi dengan organisasi setan malam. Namun sebagai seorang pembunuh, ada batu seperti itu di badanku. Ini benar-benar aneh tak terlukiskan. Di depan penjara, Fang Anzi menatap pola spiritual di telapak tangannya. Pola spiritualnya tiba-tiba berubah gelap, seolah telah tercemar. Sedikit rasa dingin perlahan melintas di mata Fang Anzi, sepertinya itu bukan dia. Jika pecahan batu hitam itu benar-benar jatuh ke tangan Lin Sen, dia tidak akan pernah terkontaminasi oleh energi spiritual terlarang. Lin Sen memesan sekeranjang roti dan semangkuk bubur di warung. Setelah menyesap bubur hangat itu, dia merasa sedikit lebih baik, dan itu menghilangkan sebagian rasa dingin di penjara. Nyaman, Lin Sen mengambil roti dan menelannya dalam satu gigitan. Harus saya akui, para pembasmi iblis yang mendirikan kios-kios ini punya keterampilan yang cukup bagus. Tampaknya dia telah menerima pelatihan khusus. Setelah Lin Sen makan dan minum sampai kenyang, dia menuju ke akademi. Yang tidak diketahuinya adalah ketika dia meninggalkan penjara sebelumnya, bintang bencana membantunya menghindari deteksi. Sayang sekali bintang bencana tidak bisa berbicara dan tidak bisa mengambil pujian. Kalau tidak, dengan sifatnya yang suka menjilati guguk, dia pasti ingin mengatakannya 8 atau 10 kali. Setelah kembali ke akademi, Lin Sen bertemu dengan Huo Dong. Huo Dong baru saja turun dari kereta. Meskipun dia bersemangat, wajahnya sedikit pucat, seolah dia kelelahan. Saudara Huo, apakah ada pertempuran besar lagi tadi malam? Lin Sen berjalan mendekatinya sambil tersenyum dan menepuk pundaknya. Melihat Lin Sen, Huo Dong pun tertawa dan berkata, akhir-akhir ini aku ingin mengajakmu pergi, tetapi sayangnya kamu belum bebas. Kamu tidak tahu seberapa kuat wanita-wanita asing itu, masing-masing seperti kuda liar. Saat dia berbicara, Huo Dong menutup kipas lipatnya dan berkata, sungguh, ini terlalu ganas. Bahkan dengan fisikku yang kuat, aku tidak bisa mengatasinya. Lain kali, aku akan mengajakmu bersamaku. Kamu memiliki fisik yang kuat, dan aku jamin mereka akan memanggilmu ayah. Oke, berhenti. Lin Sen menyentuh hidungnya, akhir-akhir ini aku sibuk berlatih, dan aku benar-benar tidak punya banyak waktu. Tunggu saja lain kali,
lain kali aku punya waktu, aku akan mentraktirmu. Kenapa? Kau juga akan berpartisipasi dalam kompetisi perburuan iblis. Huo Dong sedikit terkejut, aku tidak mengira kamu adalah tipe orang yang peduli dengan reputasi palsu. Kompetisi perburuan setan. Sekarang giliran Lin Sen yang penasaran, apa itu, mengapa aku belum pernah mendengarnya? Oh, aku lupa kalau kamu sedang sibuk berlatih. Berita ini baru saja keluar kemarin, kompetisi perburuan iblis, yaitu, Kota Kekaisaran akan mengirim sekelompok jenius ke tempat yang penuh monster untuk berlatih, untuk mengadakan kompetisi untuk melihat siapa yang dapat membunuh lebih banyak monster. Dan kali ini, sekolah kita memiliki 10 tempat. Huo Dong menghela napas, katamu, apakah perlu mempertaruhkan nyawamu seperti ini? Pergi ke tempat yang penuh monster, hanya memikirkannya saja membuat kulit kepalaku mah-teh rasa. Jika aku punya waktu, akan sangat menyenangkan tidur dengan wanita asing di pelukaanku. Bertempur di medan perang juga merupakan kemuliaan bagi dinasti Yan Agung kita. Saudara Huo, apakah ada hadiah untuk kompetisi perburuan setan ini? Lin Sen tidak tertarik pada hal lain. Dia hanya ingin tahu apakah hadiahnya besar. Omong kosong, ini adalah kompetisi yang diselenggarakan oleh keluarga kerajaan. Ini berbeda dari kompetisi pertukaran biasa. Ini adalah acara besar, tapi kudengar ini murni untuk mendukung Putri Changqing. Kali ini, sangat mungkin dia akan memenangkan kejuaraan, karena Putri Changqing akan segera menikah dengan seseorang, jadi dia tentu saja membutuhkan ketenaran. Huo Dong merendahkan suaranya dan tertawa, jika kamu memenangkan kejuaraan dalam kompetisi perburuan iblis ini, Putri Changqing akan menikahi putra tertua Raja Zhenbei. Ini juga merupakan cara bagi keluarga kerajaan untuk memenangkan hati Raja Zhenbei. Putri Changqing. Lin Sen menyipitkan matanya sedikit saat mendengarnya, dia adalah putri bungsu yang paling dicintai oleh Yang Mulia, dan dia dikirim seperti ini untuk menikah. Kamu tidak tahu. Huo Dong mengerutkan kening, jika dia adalah seorang pangeran biasa, sepertiku, tentu saja aku tidak memiliki kualifikasi untuk menikahi Putri Changqing. Meskipun statusku cukup, bakatku tidak cukup. Tapi kau tahu betapa hebatnya putra sulung Raja Zhenbei. Dia pernah dikenal sebagai anak ajaib nomor 1 di ketentaraan. Di usianya yang baru 25 tahun, dia sudah mencapai tingkat ke-7 alam Xuanling. Bahkan jika dibandingkan dengan orang-orang kuat dari generasi yang lebih tua, dia sama sekali tidak lebih lemah. Terlebih lagi, dia sangat tampan sehingga entah berapa banyak wanita yang mencintainya. Putri Changqing sangat menyukainya sehingga dia tidak sabar untuk menikahinya. Huo Dong mengatakan kata demi kata. Jenius nomor 1 di tentara. Lin Sen menyipitkan matanya, seolah sedang memikirkan sesuatu. Dari sudut pandang ini, sama sekali tidak mengherankan jika Putri Changqing menikahinya. Bakat dan status kedua belah pihak juga sangat cocok. Yang paling penting adalah Raja Zhenbei memiliki putra sulung yang luar biasa, yang menjadi tentara. Di masa depan, dia pasti akan menjadi pemimpin generasi baru di tentara dan mewarisi kejayaan Raja Zhenbei. Ini juga yang dikhawatirkan Kaisar. Raja Zhenbei sudah menjadi dewa militer. Jika putra sulungnya menjadi dewa militer generasi kedua, pengaruh keluarga ini akan menjadi tak tertandingi. Oleh karena itu, Kaisar menggunakan metode pernikahan untuk memenangkan hati Raja Zhenbei. Ini sebenarnya ide bagus. Maksudmu, kompetisi perburuan iblis ini murni untuk membangun momentum bagi Putri Changqing. Mulut Lin Sen melengkung membentuk busur. Sejujurnya, dia tidak terlalu tertarik pada awalnya. Tetapi setelah mendengar ini, hatinya tiba-tiba menjadi gelisah. Ya, meskipun Putri Changqing adalah seorang jenius, dia masih jauh tertinggal dari gelar jenius nomor 1 di ketentaraan. Huo Dong menepuk bahu Lin Sen, kakak Lin, kalau menurutku, tidak perlu ikut serta dalam kompetisi yang sudah ditentukan sebelumnya seperti ini. Kita manusia dilahirkan di dunia ini, mengapa harus mengalami penghinaan seperti itu? Lebih baik menjalani hidup mabuk-mabukan dan bermimpi bersamaku. Saudara Huo, apakah kamu ingat kompetisi murid baru terakhir? Lin Sen tiba-tiba tersenyum. Aku ingat. Bagaimana? Huo Donggang menjawab, ekspresinya tiba-tiba membeku. Lin Sen, jangan bilang kau masih ingin melawan Putri Changqing. Itu tidak benar-benar merugikannya. Lin Sen berkata dengan ringan, aku hanya ingin membunuhnya lagi untuk menunjukkan gengsiku. Menghadapi pria yang mencoba mencuri badan kekaisaran saudara perempuannya, bagaimana mungkin Lin Sen membiarkannya pergi?
Sungguh, aku tidak punya kekuatan untuk membunuhmu sekarang. Tapi aku bisa menghancurkanmu di depan umum. Aku akan menginjak-injak dan menggosok wajahmu seluruhnya. Biarkan kamu, Lin Sen, aku akan memberitahumu sesuatu dari hatiku. Tidak perlu. Huo Dong tiba-tiba menjadi serius. Dia melingkarkan lengannya di bahu Lin Sen dan berbisik, aku tahu bahwa Putri Changqing telah merebut tempat kakakmu. Sebenarnya, aku tidak begitu menyukainya, tetapi saat kau meninju wajahnya dan hampir melukai seorang putri di depan umum. Bukankah itu cukup untuk melampiaskan amarahmu? Aku tidak mencoba membujukmu, aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Putri Changqing telah diberi harapan tinggi oleh Yang Mulia sejak dia lahir. Sayang sekali dia seorang wanita. Jika dia seorang pria, statusnya mungkin akan lebih tinggi dari sekarang. Tidak perlu bagimu untuk marah padanya sepanjang waktu. Belum lagi dirimu, bahkan jika itu aku, putra Perdana Menteri, aku tidak berada di level yang sama dengannya. Tidak ada bandingannya sama sekali. Lagi pula, dia sangat berpikiran sempit. Jika dia menyimpan dendam padamu, aku khawatir akhirnya akan menyedihkan. Huo Dong mengucapkan kata-kata ini murni dari lubuk hatinya. Dia khawatir saudaranya akan mendapat masalah karena menyinggung Putri Changqing. Dengan bakat Lin Sen, dia pasti memiliki perkembangan yang bagus di masa depan. Sayang sekali kalau masa depanku hancur gara-gara hal ini. Saudara Huo, terima kasih. Lin Sen tersenyum, aku tahu apa yang aku lakukan. Kalau dia hanya ingin merebut tempat kakakku, aku pasti sudah membalas dendam saat itu. Tetapi jika dia mencuri badan kekaisaran saudara perempuanku, apa yang harus aku lakukan? Melihat ini, Huo Dong hanya bisa menghela nafas. Setelah menghabiskan waktu bersama, dia tahu bahwa Lin Sen adalah orang yang keras kepala. Begitu ia telah mengambil keputusan tentang sesuatu, bahkan 9 ekor lembu pun tidak dapat menariknya kembali, jadi hanya itu yang dapat ia katakan. Sebagai seorang teman, Huo Dong berharap Lin Sen akan berkembang lebih baik dan lebih baik lagi. Semakin cepat Anda menyadari bakat Anda, semakin baik. Agar kamu tidak mati muda karena menyinggung orang lain. Namun menurut Lin Sen, dia menginginkan lebih dari itu. Beberapa hal perlu penjelasan. Mereka berdua memasuki sekolah. Sepanjang jalan, saya bertemu Zhou Xiaoyu. Zhou Xiaoyu sedang berjalan menuju luar sekolah. Dia mengenakan gaun yang terlihat sopan, murah hati, polos dan menawan. Lin Sen, lihat, bukankah ini kelinci kecil? Tuntun keluar dari ruang ilusi dengan penuh kegembiraan. Dia bersiul pada Zhou Xiaoyu dari kejauhan dan tersenyum cerah. Kelinci kecil, pamanmu. Lin Sen berkata sambil mengerutkan kening, bisakah kamu berhenti memberi orang-orang nama panggilan yang aneh seperti itu? Tanpa diduga, saat Zhou Xiaoyu mendengar peluit itu, dia malah menoleh. Ketika matanya tertuju pada pohon muda itu, seolah-olah dia melihat anak kucing atau anak guguk, dan dia memperlihatkan keterkejutan yang hanya bisa diperlihatkan oleh seorang gadis muda. Anak pohon ini lucu sekali. Zhou Xiaoyu berjalan cepat, dan saat sampai di Lin Sen, dia menatap pohon seukuran telapak tangan itu dengan matanya yang indah, dan menjadi semakin terkejut. Bolehkah aku memeluknya? Dia mengatakan hal ini pada Lin Sen. Apa yang bisa Lin Sen katakan? Oke, Lin Sen menyentuh hidungnya, takut Tuntun akan terlalu senang. Setelah mendapat persetujuan Lin Sen, Zhou Xiaoyu sangat gembira dan memegang Tuntun di tangannya. Dia mengulurkan tangan dan memainkan daun-daun hijau di kepala Tuntun, sambil menimbulkan suara gemerisik. Hijau ini begitu cerah. Tuntun mengangkat kepalanya dengan bangga dan berkata dengan puas, ini bisa lebih hijau lagi. Hehehe, Zhou Xiaoyu merasa geli hingga dia membungkuk sambil tertawa. Nona Zhou, Anda sangat cantik. Tuntun berseru, kamu adalah gadis tercantik yang pernah kulihat. Benarkah? Terima kasih atas pujiannya. Zhou Xiaoyu menjulurkan lidahnya. Dia telah mendengar banyak pujian serupa, tetapi sungguh menyegarkan mendengar kata-kata ini keluar dari mulut seorang pohon muda. Setelah bermain sebentar, Zhou Xiaoyu mengembalikan Tuntun. Dia menatap Lin Sen dan bertanya, apakah kamu akan berpartisipasi dalam kompetisi berburu iblis ini? Lagi pula, dia dan Lin Sen sama-sama menguji bakat level 9 saat mereka memasuki akademi. Selain itu, kekuatan tempur Lin Sen memang kuat, jadi dia mengajukan pertanyaan seperti itu. Ya, Lin Sen mengangguk dan berkata sambil tersenyum,
Ini adalah acara besar, saya pasti akan berpartisipasi. Bagus sekali. Aku harap kali ini, aku bisa bersaing denganmu secara langsung di kompetisi perburuan iblis. Zhou Xiaoyu mengangkat tinjunya dan menggembungkan pipinya. Saya telah berlatih keras di akademi selama beberapa waktu dan tidak pernah mengendur. Apapun yang terjadi, saya harus memenangkan tempat di kompetisi ini. Mari bekerja keras bersama-sama. Lin Shen mengangguk dan terkekeh. Huo Dong yang berdiri di samping tampak telah menjadi pria tak kasat mata. Dia terbatuk 2 kali karena malu dan berkata, "Saudari Xiaoyu, mengapa Anda tidak bertanya kepada saya apakah saya akan berpartisipasi dalam kompetisi berburu iblis ini?" Huo Dong adalah putra Perdana Menteri, dan Zhou Xiaoyu adalah putri Paman Raja. Dari segi status, keduanya berada pada level yang sama. Faktanya, di masa mudanya, Perdana Menteri pernah memikirkan aliansi dan membiarkan putranya menikah dengan Zhou Xiaoyu. Dengan cara ini, dia akan memiliki lebih banyak kekuasaan di pengadilan. Tetapi kemudian, ketika bakat Zhou Xiaoyu menjadi semakin menakjubkan, Perdana Menteri tidak pernah menyebutkan masalah ini lagi. Apa yang perlu dibicarakan dengan seorang playboy? Dia pemalas dan rakus sepanjang hari dan tidak punya ambisi untuk maju. Zhou Xiaoyu mendengus dan berbalik. Faktanya, mereka berdua adalah teman bermain yang baik saat mereka masih muda. Namun kemudian, Huo Dong terus-menerus terjerumus dalam kebejatan. Zhou Xiaoyu mencoba menghentikannya beberapa kali, tetapi dia tetap acuh tak acuh, jadi dia berhenti memedulikannya. Setiap kali mereka bertemu, Zhou Xiaoyu tidak pernah memandang Huo Dong dengan baik. Melihat punggung Zhou Xiaoyu, Huo Dong menghela nafas, "Kakak Lin, tampaknya kamu punya kesempatan bagus." "Kesempatan apa?" Lin Shen sedikit terkejut. "Aku belum pernah melihat Xiaoyu begitu peduli dengan orang lain. Dia bahkan berinisiatif untuk bertanya apakah kamu akan berpartisipasi dalam kompetisi. Ini pertanda baik. Selanjutnya, kamu harus bekerja keras. Mungkin jika kamu bekerja lebih keras, kamu bisa langsung menjadi pangeran permaisuri Paman Raja." Huo Dong merendahkan suaranya dan terkekeh. Paman Raja sekarang ada di istana, memegang kekuasaan. Bahkan ayahku lebih rendah darinya. Dia sangat mulia. Lin Shen terdiam. "Saudara Huo, jangan bicara omong kosong. Nona Zhou dan saya hanya bertemu beberapa kali. Bagaimana saya bisa memiliki pikiran seperti itu? Pria harus menikah saat mereka sudah cukup umur dan wanita harus menikah saat mereka sudah cukup umur. Lagi pula, kamu sangat berbakat. Aku tidak tahu berapa banyak keluarga yang bersedia mengulurkan cabang zaitun kepadamu. Hanya saja kamu tidak mau. Kalau tidak, kamu lebih dari memenuhi syarat untuk menjadi permaisuri pangeran." Huo Dong berkata dengan serius. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada Huo Dong, Lin Shen kembali ke halaman. "Begitu aku memasuki pintu, aku mencium aroma yang lesat. Tak usah dikatakan lagi, pasti adikku yang memasak lagi. Kakak, kamu datang ke tempatku untuk memasak setiap hari. Bagaimana dengan kultivasimu?" Lin Shen masuk sambil tersenyum. Benar saja, Lin Ninger sedang mengukus sayuran di dapur. Dari alat pengukus tercium harumnya. "Xiao Shen, aku baru saja membeli seekor ikan. Ikan ini tampaknya adalah binatang iblis di tingkat ke-10 alam roh surgawi. Kudengar dagingnya lesat. Memakannya dapat mengisi kembali darahmu. Kau harus makan lebih banyak nanti." Dahi Lin Ninger dipenuhi keringat, membuatnya tampak semakin cantik dan menawan. "Baiklah, kalau begitu saya akan menunggu makanannya disajikan." Lin Shen sangat menantikannya. Di atas meja, ada 3 hidangan dan sup. Semuanya sangat sederhana, sangat halus pula. Sambil mengambil beberapa makanan untuk Lin Shen, Lin Ninger berkata, "Xiao Shen, tahukah kamu? Aku mendengar kemarin bahwa keluarga kerajaan akan mengadakan kompetisi berburu iblis. Mereka mengatakan bahwa mereka akan menempatkan semua jenius di tanah terlarang yang penuh dengan monster untuk melatih mereka." Aku tahu. Meskipun Lin Shen sudah siap secara mental, dia tidak dapat berhenti memikirkan Putri Changqing setiap kali mendengar Lin Ninger menyebutkan hal-hal ini. Dia, seorang penjahat tak tahu malu yang menjarah badan kekaisaran saudara perempuannya dan mengambilnya untuk dirinya sendiri. Saya sebenarnya menikmati semua ini dengan hati nurani yang bersih. Saya mendengar bahwa Putri Changqing akan berpartisipasi dalam kompetisi kali ini. Lin Ninger mengangkat kepalanya dan menatap langsung ke arah Lin Shen dengan matanya yang indah.
kakak juga ingin berpartisipasi. Kakak, aku mendukungmu. Lin Sen memasukkan sepotong daging ke dalam mulutnya dan mengunyahnya perlahan. Karena kamu membencinya, maka hancurkan dia di depan umum dan buat dia kehilangan muka. Itu bisa dianggap sebagai pembayaran kembali utangnya karena mengambil alih posisimu. Kebetulan sekali saya telah dipromosikan ke ranah Xuanling selama periode ini. Saya berharap dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk membuat terobosan lain di ranah saya. Setelah mendapat dukungan Lin Sen, Lin Ninger bahagia seperti anak kecil, dengan semangat tinggi. Melihat semua ini, Lin Sen diam-diam mengambil keputusan. Aku tidak boleh membiarkan adikku mengetahui hal ini. Aku harus membiarkan dia selalu santai dan bahagia. Aku akan mengurus semuanya untuknya. Siapapun yang menyakiti saudaraku pada akhirnya akan membayar harganya. Pada dinasti Yan Agung, di sebuah gunung tandus. Sekte Beker, bagus, bagus. Kamu telah memenangkan tempat pertama lagi dalam kompetisi yang diadakan oleh penguasa kota kali ini. Sumber daya kultivasi yang kamu menangkan cukup untuk mendukung sekte kita lebih lama lagi. Pendeta Tao Qingyun berbaring di kursi gerak sambil bergerak maju mundur. Dia tampak santai dan tersenyum saat melihat muridnya yang paling bangga ada di hadapannya. Jika bukan karena dia, kali ini sekte tersebut mungkin akan dilucuti kualifikasinya sebagai sekte super. Untungnya, saya bertahan dan berhasil melewatinya. Chu Hao tampak tertekan, Master Sekte, saya sudah berada di sekte kami selama setahun. Tahun ini, kami tidak hanya tidak memiliki sumber daya pelatihan, tetapi saya juga harus menghasilkan uang untuk mendukung sekte ini. Tidak apa-apa, tetapi kuncinya adalah Anda tidak mengajari saya apapun. Saya bahkan curiga bahwa master saya meminta saya untuk mengikuti Anda ke sini karena dia tidak menyukai saya dan dengan sengaja menekan saya. Pendeta Tao Qingyun tiba-tiba bangkit dari kursi malasnya, sambil mengelus jenggotnya dan melotot. Omong kosong, siapa bilang aku tidak mengajarimu apapun? Metode pernapasan yang kau latih setiap hari adalah yang aku ajarkan padamu, kan? Tetapi saya merasa tidak ada yang istimewa tentang metode pernapasan itu. Chu Hao cemberut, bukannya aku bilang, ketua sekte, kalau kamu benar-benar punya kemampuan, sekte kita tidak akan jatuh sampai titik ini, bahkan gelar sekte super pun akan hilang. Kalau aku tidak muncul beberapa kali, sekte ini pasti sudah runtuh sejak lama. Alasan mengapa sekte kita jatuh sampai titik ini bukanlah karena aku, tetapi karena aku tidak peduli dengan ketenaran dan kekayaan, kau mengerti. Taois Qingyun mendengus dingin dan berbaring lagi. Metode pernapasan ini mengandung rahasia untuk menjadi orang suci. Jika bukan karena wajah iblis tua Lin, aku tidak akan mengajarimu. Baiklah, ketua sekte, Anda telah mengatakannya berkali-kali. Apakah Anda sendiri mempercayainya? Chu Hao menghela napas, lalu mengangkat kepalanya, tercekat karena tidak bisa berkata apa-apa. Saat menangis, tataplah langit dengan sudut 45 derajat agar air matamu tidak mengalir. Bagaimana mungkin aku, Raja Chu, bisa jatuh sampai ke titik ini? Sebagai saudara tertua di sekte, saya harus mengurus semuanya dari atas sampai bawah. Hanya ada 3 atau 5 murid yang tersisa, dan saya harus mengajari mereka cara berlatih dan mendapatkan sumber daya untuk diberikan kepada mereka. Mengapa saya begitu sengsara? Lihatlah kedua adik laki-laki dan perempuan saya. Salah satu dari mereka bergabung dengan tentara jubah merah dan membunuh orang di medan perang sepanjang hari. Yang satu lagi bergabung dengan Biro Penindasan Iblis dan Akademi Tianxuan, di mana dia memiliki banyak akses ke sumber daya pelatihan dan dilatih sebagai anak ajaib masa depan. Orang-orang takut dibandingkan. Meskipun Chu Hao bukanlah orang yang kompetitif, tetapi kesenjangannya terlalu besar baginya. Siapapun akan gelisah apabila melihat mantan saudara-saudaranya bangkit satu persatu, sementara dirinya sendiri tetap berdiri diam. Guru. Petik 2. Saat itu juga datanglah seorang pemuda yang sederhana dan jujur. Setelah melihat Chu Hao, dia sedikit terkejut, kakak senior juga ada di sini. Zhang Qing, apakah tidak ada cukup sumber daya untuk berkultivasi lagi? Chu Hao menekan emosinya dan bertanya dengan lembut. Zhang Qing merupakan satu-satunya di antara beberapa murid yang tersisa yang memiliki bakat lumayan. Pada hari kerja, berapapun sumber daya kultivasi yang dimiliki Chu Hao, dia akan memberinya sebanyak mungkin sehingga dia tidak menunda kultivasinya. Zhang Qing berkata dengan ragu, "Guru, kakak senior, saya di sini untuk mengucapkan selamat tinggal."
Ucapkan selamat tinggal. Chu Hao terkejut. Sudah hampir 3 tahun sejak kau datang ke sekte ini. Jika kau kekurangan sumber daya dalam kultivasimu, katakan saja padaku. Aku dapat membantumu menemukannya sesuai kemampuanku. Menurutnya, Zhang King memiliki bakat yang bagus. Anda pasti bisa bergabung dengan sekte yang lebih baik. Karena dia bersedia tinggal di sekte Kaoshan, saya harus membantunya semampu saya. Padahal, saya tidak seharusnya bertanggung jawab atas semua ini. Namun siapakah yang membuatnya bergabung dengan sarang pencuri ini? Di kursi malas, saat pendeta Tao Qingyun mendengar Zhang King berkata bahwa dia akan pergi, secerca emosi melintas di matanya, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya berbaring di sana dengan tenang, seolah-olah semua ini tidak ada hubungannya dengan dirinya. Hanya tersisa 7 hari sebelum 3 tahun. Zhang King mengangkat kepalanya dan berkata dengan berani, ada banyak tekanan di rumah. Orang tuaku masih mengandalkanku. Aku sudah tidak muda lagi dan tidak bisa tinggal di sekte selamanya. Dia tidak mengatakan beberapa patah kata berikutnya, tetapi Chu Hao memahaminya. Aku tidak bisa terus-terusan membuang waktu di sekte. Memang agak tidak mengenakan untuk mengatakan ini. Namun siapakah yang membuat hal ini menjadi kenyataan? Zhang King, meskipun sekte kita tidak dalam situasi yang baik saat ini, tapi bukan berarti kita tidak punya masa depan. Chu Hao ingin mengatakan sesuatu untuk menahannya, tetapi pada akhirnya, dia terjebak. Sepertinya, benar-benar tidak ada masa depan. Karena kau ingin pergi, silakan saja. Sekte Kaoshanku tidak akan memaksa siapapun untuk tetap tinggal. Pada saat ini, Taoist Qingyun berkata perlahan. Terima kasih, Master Sekte. Zhang King sangat berterima kasih dan berlutut di hadapan Taoist Qingyun. Setelah upacara selesai, dia membungkuk dalam-dalam kepada Chu Hao dan berkata, terima kasih, kakak senior, atas perhatianmu selama setahun terakhir. Aku pergi dulu. Setelah mengatakan itu, Zhang King bergegas kembali untuk mengemasi barang bawaannya. Zhang King juga sudah pergi. Chu Hao mengusap alisnya, sejujurnya, hanya ada beberapa orang yang tersisa di sekte ini. Dia masih 7 hari lagi dari 3 tahun. 3 tahun adalah batas waktu yang kutetapkan untuk murid biasa. Begitu mereka telah berada di sekte selama 3 tahun, aku akan mengajari mereka metode pernapasanku. Kilatan cahaya melintas di mata Taoist Qingyun, sayang sekali dia menyerah pada akhirnya. Dia tidak tahu kesempatan macam apa yang telah dia lewatkan. Itu adalah, kesempatan untuk terbang ke langit dan berubah menjadi naga. Baiklah, ketua sekte, berhentilah membicarakan hal-hal yang tidak berguna ini. Chu Hao berkata dengan tidak senang, dalam sebulan terakhir, lebih dari selusin keluarga dan sekte bangsawan telah datang kepadaku. Aku hampir tidak bisa menolak persyaratan yang mereka tawarkan. Jika bukan karena guru yang mengirimku kepadamu dan memintaku untuk belajar darimu dengan baik, aku pasti sudah pergi sejak lama. Setelah itu, dia melambaikan tangannya, aku akan berlatih dulu. Lebih baik dia pergi. Lebih baik aku dan Zhang King. Dia bisa mengejar kondisi yang lebih baik, dan aku juga bisa menemukan waktu untuk berlatih. Chu Hao. Pada saat ini, Taoist Qingyun tiba-tiba berteriak dengan suara rendah. Cahaya tajam bersinar di matanya. Sebentar lagi, keluarga kerajaan akan mengadakan kompetisi berburu iblis. Sebagai satu-satunya jenius di sekte kami, kamu harus ikut berpartisipasi. Lagi pula, aku sudah mendaftarkanmu. Tahun lalu, kau hanya diam tak bergerak dan tak pernah menunjukkan keunggulanmu. Namun, kau telah mengembangkan sayapmu seperti burung elang dan siap terbang ke angkasa. Guru, apakah sekte kita tidak bisa dilanjutkan lagi? Chu Hao sudah melihat tipu daya Taoist Qingyun dan menghela napas, baiklah, aku akan pergi. Ini kesempatan bagus untuk bertemu dengan saudara-saudari juniorku. Ini juga merupakan salah satu faktor, tetapi tidak terlalu berpengaruh. Kata Taoist Qingyun dengan malu. Tuan, kami hanya memiliki 2 atau 3 murid yang tersisa. Anda harus menjaga mereka bersama kami. Begitu mereka pergi, gelar sekte super ini akan terancam. Chu Hao berbalik dan pergi berlatih. Setelah dia pergi, ekspresi Taoist Qingyun perlahan berubah. Tiba-tiba, dia menjadi sedikit dingin. Kompetisi perburuan iblis. Kompetisi perburuan iblis. Aku khawatir tindakan keluarga kerajaan mungkin memiliki niat lain. San Haiguan, matahari terbenam berwarna merah darah. Di pegunungan yang luas ini, udara dipenuhi bau amis yang kuat.
Darah di tanah tampak terkumpul menjadi sungai, terkumpul dalam bercak-bercak besar, sedalam pergelangan kaki. Ada lebih dari 2.000 orang di kedua belah pihak, dan mereka terlibat dalam perang skala kecil. Mengenakan biaya, musuh telah dikalahkan oleh kita, ikuti aku untuk serangan terakhir. Kali ini, para petinggi telah memberikan perintah kematian, dan tak seorang pun boleh dibiarkan hidup. Seorang pria berbaju besi dan berjubah merah tiba-tiba mengangkat palu perang di tangannya. Dia luar biasa tinggi, tingginya 3 meter, dengan bahu lebar dan punggung tebal. Dua palu di tangannya menunjukkan rasa penindasan yang sangat mengerikan. Dia adalah kapten pasukan berjubah merah, Xiao Zuo. Setelah beberapa kali serangan, alien itu dikalahkan sepenuhnya. Kali ini, dia menerima perintah untuk datang ke pegunungan untuk mengepung dan membunuh alien. Kelompok alien ini tampaknya sedang mengawal sesuatu. Semua orang bepergian dengan ringan, dan mereka bahkan bersedia berbaris di tengah malam. Siang harinya, ia memimpin satu skuadron prajurit berjubah merah, yang jumlahnya lebih dari 800 orang, untuk memblokir pintu masuk dan keluar pegunungan depan dan belakang. Lebih dari 4.000 alien terjebak di dalamnya. Pertarungan dimulai. Pertarungan berlangsung dari siang hingga senja. Darah beterbangan ke langit. Meskipun tentara jubah merah menderita banyak korban, korban tersebut tidak seberapa dibandingkan dengan kerugian yang diderita ras alien. Saat Xiao Zuo mengangkat palu gandanya, prajurit berjubah merah yang tersisa sekali lagi menyerbu ke perkemahan musuh. Sekitar 1.000 alien yang tersisa tidak dapat menahan serangan ini sama sekali. Ada banyak sekali korban jiwa, dan anggota badan yang patah berserakan di tanah. Melihat hari mulai gelap, hanya tersisa sekitar 300 alien. Mereka berkumpul bersama dan menjaga gerbong paling dalam. Anehnya, saat ini, mereka belum meninggalkan kereta. Kapten, kami sudah menyelidikinya dengan jelas. Kali ini alien itu mengawal barang terlarang, tapi kami tidak tahu kemana mereka pergi. Seorang prajurit berjubah merah melangkah maju untuk melapor. Hal terlarang. Xiao Zuo menyipitkan matanya dan menatap ke langit. Dalam waktu setengah jam paling lama, ia akan sepenuhnya terbenam dalam malam. Jelas, sulit untuk membunuh semua alien ini sebelum malam tiba. Tapi, sudah sampai pada titik ini. Sayang sekali jika kita mundur. Dia harus segera mengambil keputusan. Bisakah kita membunuh mereka semua sebelum malam tiba? Xiao Zuo menyipitkan matanya dan menatap sekelompok alien yang melawan dengan keras kepala di kejauhan. Sulit, mereka putus asa. Jika kita ingin membunuh mereka semua, itu akan memakan waktu setidaknya 1 jam. Prajurit berjubah merah itu mengerutkan kening. Kapten, akhir-akhir ini banyak kejadian aneh yang terjadi di kegelapan. Kalau kita terus bertarung, itu akan sangat merugikan kita. Lagi pula, ini melanggar aturan. Mereka bertekad melindungi benda terlarang itu bahkan dengan mengorbankan nyawa mereka. Pasti sangat penting. Hari ini, kita harus merebut benda terlarang ini untukku apapun yang terjadi. Aku akan menanggung akibat dari setiap kejadian di kegelapan, bunuh. Xiao Zuo meraung dan menyerbu ke depan lebih dulu. Dia mengayunkan palu itu dengan kedua tangan, sambil menciptakan desiran angin. Area kehampaan yang luas tidak dapat menahan serangan mengerikan ini dan langsung runtuh. Kekuatan tempur Xiao Zuo sendiri telah mencapai tingkat ke-6 alam Xuanling. Ditambah dengan fisiknya yang kuat, hanya sedikit orang di medan perang yang mampu menahan palunya. Di bawah komando Xiao Zuo, banyak prajurit berjubah merah melancarkan serangan umum terakhir. Huo Changyu juga ada di antara mereka. Karena bertarung di medan perang sepanjang hari, dia sekarang telah mencapai tingkat kedua alam Xuanling. Dia mahir dalam kendo, dan di medan perang, kendo hanyalah keterampilan membunuh. Semua rintangan di depannya terpotong seluruhnya oleh cahaya pedangnya yang cemerlang. Darah berceceran di wajahnya, sangat hangat. Huo Changyu sudah mati rasa terhadap pembunuhan. Dia hanya punya satu pikiran saat ini, membunuh semua alien ini dan menyelesaikan perintah kapten. Karena bertahun-tahun berlatih di ketentaraan, dia sendiri memiliki aura berdarah yang kuat. Serangannya yang berdarah besi bagaikan pedang berlumuran darah, menusuk langit. Setelah beberapa pembunuhan berturut-turut, Huo Changyu telah menembus jauh ke bagian terdalam. Hanya ada 3 lapis pengepungan yang tersisa di depan. Dan di balik 3 lapis pengepungan itu, ada kereta itu. Desir, alien meraung dan bergegas menuju Huo Changyu. Dia orang pertama yang berlari maju,
jadi tentu saja kami tidak bisa membiarkannya pergi. Sosok Huo Changyu bersinar seperti cahaya dingin, dan dia menggunakan keterampilan badannya untuk menghindari serangan itu dengan sangat ringan. Lalu dia berbalik dan menebas. Tirai cahaya yang tajam muncul di kehampaan, yang sedikit menyilaukan. Alien itu tiba-tiba mengangkat tangannya untuk menutupi matanya. Dia tidak dapat membuka matanya dalam cahaya pedang yang begitu kuat. Segala yang ada di hadapanku tidak jelas. Desir. Huo Changyu dengan lembut menusukkan pedang ke perut alien itu lalu menariknya keluar. Darah berceceran di seluruh wajah Huo Changyu. Namun kini wajah Huo Changyu telah berlumuran darah, dan dia tidak mempedulikannya lagi. Pah! Alien itu jatuh di depan Huo Changyu. Huo Changyu merasakan punggungnya mati rasa, seolah-olah dia diserempet oleh senjata alien itu. Matanya berkilat tajam dan dia memenggal kepala berlumuran darah dengan pedangnya yang dipegangnya dengan tangan kosong. Huo Changyu, masuklah dan rampok kereta itu. Dari luar, raungan Xiao Zuo terdengar, memekakkan telinga. Huo Changyu mengikuti jejak tersebut dan menemukan bahwa Xiao Zuo sedang bertarung dengan beberapa penguasa alien yang tersisa, dan pertempuran itu sangat sengit. Di sekitar kereta, hanya ada beberapa ras alien di tingkat kedua dan ketiga alam Xuanling, dan pertahanan mereka sangat lemah. Saat itu, hari sudah gelap. Kegelapan di kejauhan dengan cepat menyelimuti dunia ini. Bercampur di dalamnya adalah keanehan yang tak terhitung, hal yang tidak menyenangkan, dan tabu, dan suasananya dingin dan mati rasa. Para alien itu jelas juga panik. Beberapa orang yang berada di dekat kereta itu dengan panik menarik kereta itu dan berlari menjauh. Kecepatannya ternyata tidak lambat. Anda serang, saya akan hentikan yang lain untuk Anda. Beberapa prajurit berjubah merah dan binatang hantu berkumpul dan membuka jalan berdarah bagi Huo Changyu. Huo Changyu adalah seorang pendekar pedang dengan gerakan badan misterius, jadi sangat tepat baginya untuk mengejarnya. Huo Changyu mengangguk, dan sosoknya bangkit dari tanah, seperti aliran cahaya, melintasi langit kelabu. Sekarang hanya ada 3 alien yang mengawal kereta itu. Mereka melarikan diri dengan gila-gilaan, mengabaikan segalanya. Huo Changyu mengangkat jarinya dan mengusapkannya pada pedang ajaib di tangannya. Tiba-tiba, cahaya pedang itu menjadi lebih terang, dan niat pedang yang kuat muncul di antara langit dan bumi, dingin dan tajam, seolah-olah dapat dengan mudah memotong apapun di depannya. Ketiga alien itu sangat marah dan ingin melawan, tetapi mereka dibunuh oleh Huo Changyu segera setelah mereka bertemu. Ada juga 3 luka lagi di badan Huo Changyu, begitu dalam hingga tulang-tulangnya bisa terlihat. Salah satunya menembus dalam ke lengan. Sakitnya parah sekali. Namun ini adalah gaya pembudidaya pedang. Jangan mengambil tindakan, atau begitu Anda melakukannya, bunuh orang secara langsung, dan sama sekali tidak ada jalan kembali. Sekalipun itu berarti terluka, kita harus membunuh semua musuh. Gaya perilaku ini sangat populer di medan perang. Kereta itu berhenti begitu saja di sana dengan tenang. Huo Changyu menyipitkan matanya dan melangkah maju dengan cepat. Saat dia mengira kereta ini sedang membawa nyawa ratusan rekannya di tentara jubah merah, dia merasa sedikit berat. Desir. Huo Changyu membuka kereta. Lalu, pupil matanya berkontraksi hebat. Huo Changyu tidak pernah menyangka akan ada benda seperti itu di dalam kereta. Di dalam kereta itu, terbaring seorang gadis cantik. Dia hanya mengenakan ikat perut, memperlihatkan sebagian besar kulitnya yang seputih salju. Wajahnya agak merah, seolah dia mabuk, dan matanya agak menyipit, seolah dia tertidur. Sebelum mengangkat tirai kereta, Huo Changyu memikirkan banyak hal. Mungkin, ada barang terlarang di dalamnya. Mungkin itu monster yang dipenjara. Atau mungkin, ada beberapa sumber daya kultivasi yang penting. Namun, dia tidak pernah membayangkan bahwa ada seorang gadis yang sedang tidur di dalamnya. Gadis muda ini sebenarnya menarik begitu banyak ras alien untuk melindunginya, dan bahkan membayar harga nyawa mereka untuknya. Mengapa tepatnya? Apakah semua ini sepadan? Tepat saat Huo Changyu tengah asyik melamun, gadis itu mengerang dan terbangun dari tidurnya. Dia membuka matanya polos dan naif, tatapannya cepat menyapu dan akhirnya jatuh pada wajah Huo Changyu. Wajah Huo Changyu berlumuran darah, dan seluruh badannya dipenuhi aura pembunuh yang ganas, seolah-olah dia baru saja keluar dari gunung Mahyat dan lautan darah. Mata indah gadis itu bertemu dengannya, dan setelah beberapa tarikan napas, dia tiba-tiba menjerit ketakutan. Ah!
Huo Changyu sedikit panik ketika gadis itu memanggilnya seperti itu. Awalnya dia adalah orang yang sangat dingin dan acuh tak acuh, tetapi saat ini, dia malah tersipu. Dilihat dari sudut pandang manapun, gadis ini hanyalah gadis lugu yang belum banyak mengenal dunia. Meskipun tidak ada seorang pun yang tahu mengapa dia muncul dalam kereta alien ini, dilihat dari penampilan dan wajahnya, masalah ini sungguh tidak ada hubungannya dengan dia. Huo Changyu, apa yang kamu berdiri di sana? Sorak-sorai orang banyak terdengar dari kejauhan. Tentara jubah merah jelas-jelas sangat cemas. Bagian langit ini telah sepenuhnya ditelan oleh kegelapan, jadi mereka tidak punya pilihan selain menyalakan lilin pengusir kejahatan untuk memberikan penerangan di malam yang gelap. Cepat tarik kereta ke sini. Xiao Zuo juga berteriak. Huo Changyu tidak memedulikan hal lainnya. Dia menanggalkan jubah merahnya yang berlumuran darah dan menutupi gadis itu dengannya. Kemudian dia membanting tirai hingga tertutup, menarik kereta dan pergi. Pertarungan ini berakhir dengan terbunuhnya semua alien. Beberapa ratus prajurit jubah merah yang tersisa segera mundur ke kamp. Dalam perjalanan pulang, mereka secara tidak sengaja melanggar beberapa tabu dan harus membayar harga dengan melukai lebih dari selusin prajurit jubah merah sebelum mereka berhasil kembali. Huo Changyu menarik kereta tanpa berkata sepatah kata pun. Dia sedikit mengernyit dan berpikir hati-hati tentang logika di baliknya. Mengapa ras alien mengawal seorang gadis muda dengan meriah seperti itu? Poin pentingnya adalah gadis ini tidak terlihat seperti orang asing. Atau apakah dia punya rahasia? Namun, semua ini bukanlah sesuatu yang dapat Anda jelajahi sendiri. Kamu telah melakukan pekerjaan dengan baik. Xiao Zuo melangkah maju, matanya sedikit menyipit. Kamu adalah pendekar pedang yang langka di tim kami. Kamu cepat dan kejam. Jika bukan karena kamu, akan butuh banyak usaha untuk mendapatkan kereta ini kembali. Hanya itu yang harus aku lakukan. Huo Changyu mengangguk, hanya saja, di kereta ini. Apakah ada sesuatu yang terlarang di kereta ini? Xiao Zuo mengerutkan kening dan mengangkat tirai. Saat berikutnya, gadis itu berteriak lagi. Xiao Zuo menutup tirai karena malu dan berjalan keluar. Dia mengangkat kepalanya dengan jengkel, menatap Huo Changyu, apa yang terjadi? Huo Changyu menggelengkan kepalanya, aku juga tidak tahu. Setelah aku merampas kereta itu, dia ada di dalam. Seorang gadis yang tidak diketahui asal-usulnya. Saya mendengar dari informasi di bawah bahwa ada barang terlarang di dalamnya. Apakah Anda mungkin melakukan kesalahan? Xiao Zuo mengutuk, apakah ini mungkin? Tuan, hanya ada satu kereta di medan perang saat itu. Huo Changyu juga terdiam. Kalau kereta banyak, bisa jadi pangerannya diganti dengan kucing. Hanya ada satu mobil, dan mobil itu tidak pernah luput dari pandanganku dari awal sampai akhir. Bagaimana mungkin seseorang dapat merampungkan penggantian tersebut tepat di bawah hidung Anda? Datanglah dan interogasi dia. Xiao Zuo sedikit malu dan mendengus dingin, dia tidak berpakaian pantas. Jika aku memaksanya untuk menginterogasinya, itu tidak pantas. Jika masalah ini sampai ke telinga kakak iparmu, aku khawatir aku akan mendapat masalah besar. Seperti diketahui semua orang, meskipun Xiao Zuo adalah seorang pejuang yang ganas di medan perang dan dapat membunuh orang tanpa berkedip dengan palu gandanya, dia adalah seorang pria yang sangat takut kepada istrinya, yang biasa dikenal sebagai dikuasai istri. Oleh karena itu, Xiao Zuo selalu menghindari hal-hal seperti ini. Dan karena Huo Changyu adalah salah satu bawahannya yang paling dipercaya, tidak ada salahnya membiarkan dia meninjau masalah ini. Tuan, ini tidak pantas, kan? Huo Changyu ragu-ragu. Dia sebenarnya sangat malu. Para prajurit tentara jubah merah adalah prajurit berdarah besi, dan sebagian besar dari mereka adalah bujangan. Anda dapat meminta mereka membunuh orang tanpa berpikir dua kali. Anda membiarkan mereka berurusan dengan wanita. Sungguh menyusahkan. Kalau begitu, jangan perlakukan dia sebagai wanita. Xiao Zuo berteriak, tidak bisakah kau menyelesaikan tugas ini, Huo Changyu? Jangan biarkan aku meremehkanmu. Setelah berkata demikian, Xiao Zuo berbalik dan pergi ke perkemahan untuk memanggang, dan menyerahkan masalah itu langsung kepada Huo Changyu. Huo Changyu berdiri di depan kereta, agak ragu-ragu. Mereka semua pria berdarah panas. Siapakah yang dapat tahan melihat seorang gadis cantik dengan pakaian yang berantakan? Namun, sebagai prajurit tentara jubah merah, Anda harus mematuhi perintah dan menyelesaikan misi. Tanpa daya,
Huo Changyu hanya bisa melangkah maju dan berkata dengan suara yang dalam, "Gadis kecil, tolong tutupi dirimu dengan jubahmu. Ada yang ingin kutanyakan padamu." Ini adalah permintaan dan pertanyaan. Setelah beberapa saat, terdengar suara ketakutan dari dalam. "Oke." Huo Changyu menarik napas dalam-dalam dan mengangkat tirai dengan wajah serius. Di dalam, gadis itu terbungkus jubah merah berlumuran darah, menggigil. Seperti rusa yang ketakutan. "Gadis, siapa namamu?" Huo Changyu bertanya. "Nama saya Wei Yingying, dan saya penduduk desa Saraki di Sanhaiguan." Gadis itu berbisik, Aku mengenali kalian. Kalian adalah tentara jubah merah, para pahlawan yang menjaga perbatasan dinasti Yan Agung kita." Sarada Kimura. Huo Changyu mengerutkan kening dan berpikir dengan hati-hati. Lama kemudian dia ingat bahwa memang ada sebuah desa bernama Desa Gengmu di Sanhaiguan. Tidak banyak penduduk di sana, hanya sekitar 100 keluarga, yang selalu tinggal di kaki gunung. Tapi semua penduduk desa Gengmu terbunuh setahun yang lalu karena berkembang biaknya makhluk aneh. Wei Yingying ini benar-benar mengatakan bahwa dia adalah penduduk desa Saraki. Desa Saraki hancur setahun yang lalu. Peristiwa itu menjadi masalah besar saat itu, dan Raja Zenbei sangat marah. Dia tidak percaya bahwa kasus pembunuhan yang serius seperti itu dapat terjadi di Sanhaiguan, yang berada di bawah yurisdiksinya. Segera dia menyelidikinya secara menyeluruh. Mengapa Huo Changyu begitu terkesan dengan ini? Karena ketika pertama kali bergabung dengan tentara jubah merah, misi pertamanya adalah pergi ke desa Saraki untuk penyelidikan. Kesimpulannya saat itu adalah dari 100 rumah tangga dan lebih dari 300 orang di desa, tidak ada seorang pun yang selamat. Bersambung.